Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya secara Fikan Nurjana dan Nyanda Putri Adekantari akan menjelaskan rangkuman rehabilitas DEBMS terdistribusi. Pendahuluannya itu adalah pengertian dari sistem basis data terdistribusi. Sistem basis data terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan, di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer. Maksud komputer otonomi adalah walaupun komputer tidak terhubung ke jaringan, komputer tersebut tetap datanya berjalan. Dengan menjalankan sistem terdistribusi tersebut, komputer dapat melakukan koordinasi aktivitas, berbagi sumber daya, hardware, software, dan data. Dengan definisi tersebut di atas, maka internet sesungguhnya bukanlah suatu sistem terdistribusi, melainkan infrastruktur di mana sistem terdistribusi dapat diaplikasikan pada jaringan tersebut. Tantangan dalam pembangunan sistem data terdistribusi yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kejelasan, komunikasi, kinerja dan ruang lingkup, keanekaragaman, keterbukaan, kehandalan dan toleransi kegagalan, serta keamanan. Reliability, menurut Wikipedia, reliability atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama. Tes dengan tes ulang akan memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberi skor yang mirip. Reliabilitas atau penilaian. Menurut Sugiono 2005, pengertian reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukurannya yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Reliabilitas tes adalah tingkat keajengan konsistensi suatu tes, yakni sejauh pada suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajeng. Relatif tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda. Menurut Sukaji 2000, reliabilitas suatu tes adalah seberapa besar derajat tes pengukuran secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai konvensi. Konvensi tinggi berarti reliabilitasnya lebih tinggi. Menurut Nur Salam 2003, reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Alat dan cara pengukuran atau mengamati sama-sama memegang peranan penting dalam waktu yang bersamaan. Salah satu tujuan dalam membangun sistem basis data terdistribusi adalah memungkinkan untuk melakukan improvisasi terhadap kehandalan sistem. Yang pertama itu adalah availability. Kalau mesin mati atau down, sistem tetap harus berjalan dengan jumlah layanan yang tersedia. Dalam sistem terdistribusi, komponen yang sangat vital, critical resource, berjumlah seminimal mungkin. Yang dimaksudkan dengan critical resource adalah komponen yang harus ada untuk menjalankan sistem terdistribusi. Masing-masing software dan hardware harus direplikasikan. Kalau terjadi kegagalan, maka yang lain akan menanganinya. Lalu, data dalam sistem tidak boleh hilang. Kopi dari file tersebut disimpan pada secara redundant dan pada server lainnya, tapi tetap harus dijaga konsisten datanya. Lalu pembahasan di sini yaitu yang pertama membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari DBMS tersebut. Adapun kelebihannya dari sistem data distribusi adalah pengolahan secara transparan data terdistribusi dapat terreplikat, mengurangi ketergantungan data, translasi jaringan, transparansi replikasi, transparansi fragmentasi. Yang kedua, mengacu pada struktur organisasi. Lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk share dan otonomi lokal. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan data. Yang kelima, meningkatkan kehandalan. Dan yang keenam, meningkatkan untuk kerja. Yang ketujuh, memudahkan pengembangan sistem. Adapun kelemahan dari sistem data terdistribusi adalah yang pertama, kompleksitasnya manajemen, kontrol integritasnya lebih sulit, biaya pengembangannya, yang keempat keamanannya, kurangnya standarisasi, menambahnya kebutuhan penyimpanan.
lebih sulit dalam mengatur lingkungan data, menambah biaya pelatihan. Adapun komponen DBMS-nya yaitu Computer Workstation, Network HW dan SW, Communication Media, Transaction Processor, dan Data Process DPD, komponen perangkat lunak dalam komputer yang menyimpan dan mengeluarkan data disebut juga data manager. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan, melanjutkan penjelasan dari Saudara Siti Rafika Nurjanah mengenai rangkuman rehabilitas DBMS terdistribusi. Adapun poin yang C yaitu skenario replikasi data. Sistem data terdistribusi dapat menyimpan duplikat dari data yang sama dalam set yang berbeda agar peroleh informasi yang semakin cepat dan meminimalisir toleransi kesalahan. Proses ini disebut dengan replikasi. Replikasi pada relasi bersifat redun dan pada dua atau lebih situs. Replikasi pada relasi disebut replikasi penuh bila relasi tersebut disimpan pada semua situs. Basis data disebut redun dan penuh jika tiap-tiap set mengandung duplikat dari keseluruhan basis data. Replikasi dilakukan karena memiliki kelebihan sebagai berikut, yaitu yang poin pertama, jika situasi asli yang menyimpan relasi R mengalami kegagalan, relasi R tetap dapat diakses melalui replikanya. Yang kedua, query pada relasi R dapat berjalan secara paralel di simpul atau situs yang berbeda. Poin ketiga, lebih sedikit transfer data, yaitu tidak perlu lagi mengambil data suatu relasi melalui jaringan karena sudah ada replika dalam situs lokal. Namun, proses replikasi juga memiliki kelemahan antara lain. Poin pertama yaitu proses update yang lebih rumit karena setiap replikasi R harus diupdate. Yang poin kedua, kendali atau konkurensi yang lebih rumit karena update terdapat replika secara konkuren dapat menyebabkan basis data menjadi tidak konkuren sehingga diperlukan mekanisme khusus dalam penanganan konkurensi. Sementara itu, dalam melakukan replikasi ada dua strategi yaitu sinkron dan asinkron. Sinkron merupakan seluruh proses transaksi update dinyatakan selesai, data yang telah dimodifikasi disinkronkan setiap duplikatnya. Proses ini harus menunggu hingga data di tempat penyimpanan duplikat selesai ditulis sebelum dilakukan perubahan lainnya sehingga menjadi lebih kompleks. Asinkron, copy data diperbarui secara periodik berdasarkan data utama yang diperbarui. Proses penulisan data selesai tanpa perlu menunggu penulisan data di tempat penyimpanan duplikat selesai. Proses ini memang meningkatkan kinerja sistem, namun resikonya inkonsisten, data bisa terjadi. Poin selanjutnya yaitu mengenai strategi fragmentasi data. Fragmentasi tidak bisa dibuat secara serampangan atau sembarangan karena ada 3 buah aturan yang harus dilakukan untuk pembuatan fragmentasi yaitu satu, kelemahan jika relasi contoh R komposisi ke dalam fragmen R1, R2, R3, dan R selanjutnya, masing-masing data yang dapat ditemukan pada relasi R harus muncul paling tidak di salah satu fragmen. Aturan ini diperlukan untuk meyakinkan bahwa tidak ada data yang hilang selama fragmentasi. Poin kedua yaitu rekonstruksi. Jika memungkinkan untuk mendefinisikan operasional relasi yang akan dibentuk kembali relasi R dari fragmen-fragmen. Aturan ini untuk meyakinkan bahwa fungsional ketergantungan dari pemerolehan penguraian jika item data muncul pada fragmen RI, maka tidak boleh muncul di fragmen yang lain. Vertikal fragmentasi diperbolehkan untuk aturan yang satu ini, di mana kunci utama dari atribut harus diulang untuk melakukan rekonstruksi. Aturan ini untuk meminimalkan redundasi. Dalam basis data terdistribusi, fragmentasi dilakukan pada relasi yang ada pada basis data. Fragmentasi membagi suatu relasi yang ada menjadi seluruh fragmen atau pecahan relasi yang tepat
mempertahankan keutuhan informasi semula. Kelebihan dari fragmentasi yang menjadi alasan dilakukannya adalah kemungkinannya pemrosesan data secara paralel dan penempatan tupole relasi yang berisi sejumlah informasi pada data tempat pada tempat yang tepat, yaitu yang paling membutuhkan. Fragmentasi sendiri terbagi atas 4 jenis, yaitu primary horizontal, derived horizontal, vertikal, dan hybrid. Adapun kesimpulan, pengertian reliabilitas adalah serangkai pengukuran atau serangkai alat ukur yang memiliki konsistensi bila bilangan pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Reliabilitas tes adalah tingkat anjungan tingkat konsistensi suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang baik, relatif tidak merubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Terima kasih. Itu sekian rangkuman yang dapat